Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Reni Swasti Wijayanti, spesialis THT BKL dari Departemen Ilmu Kesehatan THT BKL, Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen 2025 dalam bidang pengajaran. Saya akan mengampu modul masalah pada sistem organ indera, di mana modul ini dilaksanakan pada semester kelima tahun ketiga dengan waktu pembelajaran sekitar 4 minggu. Dalam hal ini, mahasiswa akan mempelajari tentang pengetahuan dasar kedokteran, patofisiologi organ indera, khususnya pada sistem penglihatan, pendengaran, hidung, dan tenggorok. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari keterampilan tentang anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, serta keterampilan prosedural yang diperlukan dalam masalah sistem penglihatan, pendengaran, hidung, dan tenggorokan. Dalam modul masalah sistem organ indera ini memiliki bobot 4 SKS, yang mana bagian ilmu kesehatan THT-KL akan mempelajari tentang anatomi, fisiologi, telinga, hidung, tenggorok, serta penyakit di THT, dengan LOC 3 dan 4, serta pemeriksaan fisik THT, dan pemeriksaan penunjang untuk penegakan diagnosis serta terapi awal. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah modul masalah pada sistem organ indera, diharapkan mahasiswa mampu menguasai serta mengintegrasikan prinsip-prinsip ilmu biomedik dan ilmu kedokteran klinik termasuk anamnesis, pemeriksaan fisik, serta menentukan pemeriksaan penunjang dalam menegakkan diagnosis, memberikan terapi farmakologi serta non-farmakologi, dan menentukan prognosis penyakit pada sistem THT-KL secara holistik, komprehensif, berkesinambungan, serta kolaboratif. Untuk subcapaian pembelajaran mata kuliah modul masalah pada sistem organ indera, diharapkan mahasiswa mampu mendiagnosis serta mengelola secara komprehensif kasus pada gangguan telinga serta gangguan pendengaran, kasus hidung dan hidung sinus paranasal, kelainan faring, laring, dan abses leher dalam, kegawat darutan dalam bidang THT-KL, serta keganasan dalam bidang THT-KL. Untuk materi pembelajarannya di THT-KL ini dibagi menjadi 3, yaitu gangguan pada telinga, gangguan pada hidung dan sinus paranasal, serta gangguan pada tenggorok. Di mana ketiganya ini meliputi kelainan kongenital, infeksi, trauma, benda asing, serta tumor. Selanjutnya, untuk sistem pembelajaran dilakukan selama 4 minggu dengan 1 minggu selama 16 kali pertemuan dan 1 SKS, terdiri dari 4 LBM. Selain itu juga disampaikan kuliah pakar oleh ilmu kesehatan mata dan ilmu kesehatan THT-KL. Selain itu juga dilakukan praktikum yang berisi Evidence Based Medicine atau IPM dan IPM atau Integrated Patient Management, baik dari ilmu kesehatan mata maupun ilmu kesehatan THT-KL. Di akhir minggu kedua dilakukan ujian mid modul dan ujian modul pada akhir minggu keempat. Kemudian untuk metode pembelajarannya terdiri dari small group discussion atau SGD, kemudian kuliah pakar dan praktikum. Untuk SGD sekali pertemuan selama 100 menit, di mana pada SGD ini terdiri dari 10 hingga 12 orang diskusi kelompok kecil yang berbasis skenario didampingi oleh satu dosen sebagai tutor. Di mana pada SGD ini mahasiswa secara aktif berdiskusi secara brainstorming dengan cara menyusun konsep mapping, kemudian membuat learning issue, belajar mandiri, serta menyampaikan hasil belajar mandiri tersebut. Untuk kuliah pakar disampaikan 50 hingga 100 menit yang berisi ceramah dan diskusi, kemudian untuk praktikum selama 200 menit, di mana mahasiswa mendemonstrasikan serta mengidentifikasi dan menggambarkan materi praktikum. Kemudian untuk sistem penilaian dan indikator kelulusannya, nilai akhir modul ini dihitung dengan rumus berikut, yaitu rata nilai tutorial dikali 15%, kemudian ditambah rata nilai praktikum dikali 10%, dan kemudian ditambah nilai mid modul dikali 30%, dan ditambah nilai akhir modul dikali 45%. Demikian akan saya tampilkan cuplikan video pengajaran mata kuliah keganasan di bidang THT-KL modul masalah pada sistem organ indera. Perkuliahan pada hari ini akan membahas mengenai keganasan pada kepala leher dan penata laksanaannya. Tapi memang tidak semuanya dibahas ya, mungkin hanya sebagian saja yang kira-kira sering dijumpai di bagian THT, sehingga nantinya kalian itu bisa paling tidak bisa melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik untuk memperkuat diagnosis ya. Kemudian harapannya bisa tahu untuk tata laksananya ya. Sebelum masuk ke materi nih, ini kan ada gambar tampilan seperti ini. Kira-kira apa yang ada di benak kalian, di pikiran kalian setelah melihat gambar ini, kesimpulannya apa? Bisa menceritakan apa kira-kira setelah ada gambar kanker ya, pemberitaan kanker, kemudian ada terapi
alternatif kanker, terus ada siapa ini, si Ningsih Tinampi ya, yang pengobatan kontroversi ini. Coba dia pendapatnya apa Silakan. mengenai gambar ini? Eh, Nah, kalau bisa jawab nanti dapat tambahan nilai waktu OSC. Coba apa? Mungkin masyarakat lebih percaya dengan yang non medis. Non medis. Terus apa? Krama. Mungkin masyarakat takut dengan medis sehingga ke yang herbal-herbal gini gitu. Kira-kira hubungannya apa sama yang mau dibahas nantinya itu tadi kan bahas tentang keganasan kepala leher sampai tata laksananya. Nah, mungkin ini dari segi pasien. Kalau dari segi dokter, kalian sebagai dokter, hubungannya apa kira-kira? Hubungannya tidak ada, ini hoax. Hubungannya tidak ada hoax. Ada hubungannya. Ya, jadi kalau dari segi pasien, ya benar mungkin ada sebagian pasien itu yang memang takut untuk melakukan pengobatan secara medis. Setelah tahu itu ada benjolan, mereka itu menganggap kanker, harapannya kan benjolannya itu hilang, kankernya sembuh. Gimana caranya supaya sembuh tanpa minum obat ya, mungkin minum obat pun karena di sini disebutkan ya 100% natural ya, hidup sehat kembali ke alam ya, istilahnya herbal lah. Itu dari segi pasien seperti itu. Jadi dari segi pasien itu tidak tahu itu diagnosis, apalagi diagnosis ya penyakitnya itu sebenarnya apa. Jadi dipukul rata semua kanker itu, pokoknya kalau sudah ada kanker, karena mereka takut tidak tahu prosesnya itu sifatnya sebenarnya progresif, makanya mereka cari alternatif gimana caranya supaya bisa sembuh. Tapi dari segi dokter apa? Dari segi dokter berarti ada mungkin gagal dalam mendeteksi dini ya, mendeteksi dini dari awal dalam anamnesisnya mungkin kurang tepat, pemeriksaan fisiknya juga kurang mengarah, sampai akhirnya tidak terdiagnosis suatu kanker itu keganasan seperti itu ya. Nah, jadi harapannya nanti kalian setelah mengikuti perkuliahan ini, ya, tutorial ini bisa mengelola masalah kesehatan yang berkaitan dengan kelainan keganasan pada kepala leher secara profesional. Harapannya kompetensinya itu mampu mendemonstrasikan dari segi anamnesis, ya, anamnesis, pemeriksaan fisik terkait keganasan kepala leher. Selain itu, tujuannya juga untuk supaya bisa menegakkan diagnosis dari kelainan keganasan kepala leher. Terus pada akhirnya tadi dari setelah anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, mampu melakukan pemeriksaan fisik THT secara legis artis. Ya, sekarang ini secara umum aja, keganasan atau kanker di kepala leher itu secara definisi, jadi merupakan suatu keganasan di semua struktur dari sefal sampai klavikula, kecuali yang tidak dipegang THT itu otak, spinal cord, sama dasar otak. Ya. Secara umum lokasinya itu bisa di hidung, kemudian di sinus paranasal, faring ya, faring itu paling sering di nasofaring, kemudian bisa di orofaring hingga hipofaring, selain itu bisa di laring dan tiroid. Untuk gejala tumornya ini ya sesuai dengan lokasi tumor itu atau tumor primernya ya. Bisa dari kalau misalnya di hidung berarti bisa mimisan, hidung tersumbat, kemudian kalau di tenggorok kemudian bisa juga disfagi ya, kemudian trismus, sumbatan jalan nafas itu apabila di laring, dan umumnya ini ada disertai dengan pembesaran kelenjar di daerah leher dan sekitarnya ya. Kemudian dari segi etiologi secara umum itu merupakan hasil interaksi dari lingkungan serta genetik. Jadi dia multifaktorial, artinya tidak bisa ini hidup menyebabkan sendiri ya. Memang paling kuat memang dari faktor genetik ya, jadi dari orang tuanya, dari pendahulunya itu secara genetik memang sudah membawa gen kanker, itu memperkuat terjadinya kanker ya, kanker kepala leher. Kemudian multifaktorialnya itu apa? Bisa karena paparan karsinogenik ya, kemudian oral hygiene yang buruk, gigi ya, pembentukan plak gigi, iritasi kronis pada pembentukan lapisan mulut, riwayat keluarga tadi ya, secara genetik, kemudian bisa juga akibat paparan sinar ultraviolet. Untuk faktor risikonya, sering dijumpai ya umumnya laki-laki lebih banyak. Ini mungkin terkait dari segi pekerjaan ya, kemudian bisa karena mungkin sering mengkonsumsi rokok, alkohol itu lebih berisiko, lebih tinggi ya. Kemudian usia. Usia ini sering dijumpai memang usia lanjut ya, cancer age itu 40-an ya, 40-50 ke atas. Tapi tidak menutup kemungkinan ya karena lifestyle gaya hidup sekarang itu anak-anak itu juga bisa dijumpai keganasan seperti CA nasofaring itu sudah mulai dijumpai ya dari usia anak-anak. Kemudian yang ketiga merokok atau konsumsi tembakau, konsumsi alkohol ya, paparan kronik bahan karsinogenik. Ini kemudian faktor pola makan atau diet, ini tadi yang disebutkan ya, bisa juga karena akibat adanya GERD, faktor genetik, adanya virus HPV, serta EBV, Epstein-Barr virus. Ya, langsung saja masuk yang pertama ini ada tumor atau kanker hidung dan sinus paranasal, atau singkat sinonasal ya. Nah, ini kalau dari segi sering terkenanya tadi disebutkan memang laki-laki ini 2:1 ya, dibanding perempuan itu lebih banyak. Etiologinya ini lebih ke paparan zat kimia atau bahan industri. Jadi kalau misalnya ada buruh pekerja yang di industri nikel atau mungkin mebel itu bisa karena debu kayunya atau bisa karena kulit formaldehid, kromium atau minyak isopropil ya. Nah, ini kalau misalnya tidak terdeteksi secara dini ya. Jadi kalau kalian
ada pasien dengan gejala dan tanda seperti hidung tersumbatnya itu unilateral ya, unilateral, terus rinorenya itu bercampur dengan darah. Bahkan kalau sudah lanjut bisa epistaksis, ingus berbau, ini karena sudah terbentuk jaringan nekrotik. Dan kalau dari inspeksi itu bisa terlihat adanya deformitas hidung. Ya, ini bisa karena akibat adanya desakan tumor. Itu dari hidung ya. Kemudian dari gejala orbita. Gejala orbita ini bisa mirip dengan C. anasofaring ya, diplopik. Bisa juga proptosis ya, nonjol karena desakan tumornya, terus oftalmoplegi, gangguan visus, dan epifora. Perluasan tumor itu juga bisa menyebabkan adanya gejala oral seperti nyeri di giginya, gigi giginya goyah, bahkan trismus. Untuk gejala fasial seperti pipinya nonjol, nyeri di wajah, dan parestesi. Bahkan kalau sudah lanjut bisa meluas ke intrakranial, timbul gejala intrakranial seperti nyeri kepala hebat. Ya. Jadi gejala-gejala khas-khas seperti ini harus bisa didapat dari anamnesis. Kenapa? Karena memang rata-rata itu pasien nggak ngaku ya. Taunya cuma pilek ya. Apalagi kalau sudah mulai ditanya epistaksis ya, mimisan lah ya bahasa awamnya ya. Mimisan itu sering kali nggak ngaku. Dia paling saking mungkin sudah bayangin kok udah mimisan itu mesti sudah bahaya, mesti sudah nantinya sudah diarahkan ke arah yang lebih buruk seperti keganasan atau tumor itu. Makanya dari anamnesis ini dikumpulkan ya, dikumpulkan sebaik mungkin, kemudian disesuaikan itu dari pemeriksaan fisik dengan pemeriksaan fisiknya. Pemeriksaan fisiknya pun juga harus sistematis ya. Jadi dari mulai inspeksi itu dilihat wajahnya itu asimetri atau enggak. Kan kelihatan ya wajah orang yang normal ya, dengan ada desakan tumor dari hidung ya, itu kan mesti terlihat. Terus kemudian dilihat matanya ada proptosis atau enggak, dilihat, perhatikan arahnya. Dia lebih ke atas ya, atau ke bawah, atau ke lateral. Dilihat juga dari alvum orisnya. Kemudian dipalpasi. Palpasinya itu ya mulai sinus ya, karena ini tumor sinus sinonasal, berarti palpasi pemeriksaan sinus itu ya dari maksila ya, maksila kemudian ke etmoid, frontal gitu kan. Kemudian dipalpasi juga gusi ya, gusi rahang atas, palatum, ada enggak nyeri tekan, ada penonjolan atau tidak, dilihat giginya ada goyah enggak ya. Setelah diinspeksi sama palpasi ya terus lanjut ke rinoskopi anterior ya. Untuk pemeriksaan rinoskopi anterior ini juga harus dikerjakan dengan benar ya. Dari mulai posisi duduknya ya, duduk berhadapan dengan pasien, terus kemudian fokus lampunya itu lebih ke arah kavumnasi ya. Terus dideskripsikan, setelah itu dilihat dari kavumnasinya itu ada massa atau enggak. Ya, setelah ada massa dilihat permukaannya gimana, licin atau berbenjol-benjol kah ya. Jadi harus bisa membedakan apa itu. Kalau permukaan licin kan berarti dia cenderung tidak ganas ya, kemungkinan bisa polip ya. Tapi kalau sudah berbenjol-benjol, rapuh, baru kalian buka spekulumnya itu sudah nyentuh sedikit, sudah mulai rapuh berdarah. Nah, itu berarti sudah mengarah ke ganasan. Kemudian dilihat dinding lateralnya, dari mulai dinding lateral ke medialnya gimana ya. Nah, ini pemeriksaan dasarnya seperti itu, rinoskopi anterior, bila memungkinkan dilakukan rinoskopi posterior ya. Pemeriksaan rinoskopi posterior juga sama ya, caranya dengan seperti melakukan laryngoscopy indirect ya, tapi arahnya ke arah posterior. Di situ bisa lihat dari mulai pathurus tubarius ya, koana, terus nasofaring juga bisa terlihat. Dan kalau misalnya di rumah sakit yang memungkinkan ada endoskopi, ini lebih jelas lagi ya, dengan pemeriksaan nasoendoskopi dan sinuskopi itu bisa melihat secara langsung visualisasi dari massa sinonasal itu. Kemudian jangan lupa dilakukan juga pembesaran limfonoid di leher ya. Ini penting ya. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang. Jadi setelah kalian tadi anamnesis sudah, pemeriksaan fisik sudah, berarti perlu pemeriksaan penunjang lain ya untuk menegakkan diagnosis itu. Nah, di sini memang CT scan ya. CT scan itu sebagai gold standar ya, gold standar untuk melihat di mana tumornya itu berada, terus sejauh mana dia meluas, sampai di mana destruksi tulangnya itu juga bisa terlihat jelas ya. CT scan sinus paranasal ya, potongannya jangan lupa potongan yang korona. Kalau lebih lanjut lagi bisa MRI. Terus kalau memang untuk staging ya, itu juga perlu difikirkan untuk pemeriksaan fotopolos ya, torak untuk metastasis tumor ke arah paru. Terus kemudian kalau sudah sampai pemeriksaan penunjang sudah, berarti kalau untuk diagnosis pastinya memang harus dilakukan biopsi ya. Biopsi itu dengan mengambil sedikit jaringan kemudian diperiksakan ke histopatologis. Kalau misalnya lokasinya dia di sinus ya, di sinus maksilau, berarti harus ada tindakan ini JWL, kemudian seperti ini. Jadi kalau misalnya curiga nggak langsung di biopsi ya, kalau seperti yang kayak tumor vaskuler hemangioma, angiofibrom itu memang risiko adanya perdarahan profuse, makanya jangan langsung di biopsi tapi harus dengan angiografi ya, seperti itu. Kemudian kalau setelah keluar hasil histopatologinya, jadi memang paling sering itu CA sel squamosa ya, hampir 70% ya. Terus untuk stagingnya, tadi sudah dapat di hasil biopsinya. Kemudian di staging ya, ditentukan itu stadium tumor sinonasalnya itu. Nah, kalau staging ini, dia berdasarkan lokasinya, lokasi tiap sinus itu ada stagingnya yang berbeda. Jadi paling enggak kalian sudah tahu sampai diagnosisnya itu ya, biopsi itu sudah
bagus ya. Nanti untuk stagingnya memang harus dilihat lebih lanjut ya, disesuaikan sama si UICC dan IGCC ini. Terus untuk terapinya nih, terapinya memang harus pembedahan secara radikal ya, maksudnya sebersih mungkin. Nah ini jika memang selain pembedahan radikal juga harus dengan ini dilengkapi dengan radioterapi ya, radiasi dan kemoterapi. Nah ini untuk butuh ya rehabilitasi, maksudnya biasanya untuk perluasan tumor yang ke arah wajah itu kan biasanya ada perlu adanya rekonstruksi bentuk wajah. Ini terus kemudian biasanya jika mengenai palatum ini perlu adanya pemulihan secara oronasal ini tapi dilakukan secara terpisah agar proses bicara dan menelanya bisa lancar. Itu ya. Tadi sudah CA sinonasal. Sekarang nih yang paling sering nih CA nasofaring ya. Dia itu predileksi utamanya di mana? Di mana? Udah yang tahu enggak? Yang lain selain dia sama krama. Siapa yang tahu predileksi utama dari CA nasofaring? Mana ini? Ada fossa rosenmulleri, dokter. Fossa rosenmuller ya. Di sini bisa kelihatan fossa rosenmuller itu letaknya di ini dalam ya. Kalau orang awam tuh ya mesti nggak bisa ngelihat ya. Yang bisa ngelihat kan paling cuma sebatas konka inferior. Ya, dia merupakan keganasan sel epitel di mukosa dari mukosa nasofaring. Paling besar memang di Asia ya, Cina ya. Daerah endemiknya di sana tuh hampir 15 hingga 50 dari 100.000 penduduk. Dia bisa dijumpai di semua usia ya, tidak menutup kemungkinan kalau anak-anak tadi saya sebutkan bisa dijumpai adanya CA nasofaring ini. Ya, ini dia merupakan keganasan kepala leher terbanyak di Indonesia. Di Indonesia itu hampir 60% keganasan di kepala leher itu CA nasofaring ya. Nah, di sini prognosis pasiennya itu tergantung dari diagnosis dini. Karena tadi disebutkan lokasinya itu sulit. Lokasi nasofaring ya, fossa rosenmuller itu kan tersembunyi. Jadi akhirnya diketahui sudah metastasis di leher. Nah, rata-rata orang kalau sudah ada benjolan sebesar ini baru periksa ke dokter ya. Ini padahal sudah mengalami metastasis leher ya, sudah gejala lanjut ya. Seperti itu tadi ya. Etiologi utamanya bisa karena Epstein-Barr virus. Nah ini, jadi dia itu sebenarnya tadi ya multifaktorial ya, multifaktorial bisa karena virus tadi, kemudian letaknya, kondisi letak geografisnya, rasnya ya, ras tadi ya, jenis kelamin ya, genetiknya memang yang paling kuat, ini dari faktor pekerjaan, lingkungan, sosial ekonomi dan kebiasaan hidupnya. Ini saling mendukung untuk terjadi karsinoma nasofaring. Nah, ini diagnosisnya ini sayang sekali ya, selalu terdiagnosis stadium lanjut ya. Sudah ada benjolan itu bukan awal, yang itu awal diketahui pasien, tapi sebenarnya sudah masuk ke stadium lanjut. Sulit ditegakkan karena tadi nggak spesifik ya. Kadang orang itu tahunya setelah ada benjolan, padahal gejala awalnya itu sebenarnya kan karena lokasinya di fossa rosenmuller tadi, berarti yang terganggu adalah di muara tubannya. Jadi sebenarnya keluhan yang paling awal itu, yang muncul awal yang nggak diketahui pasien itu adalah sebenarnya telinga gemerbek, berdengung ya. Kemudian penurunan pendengaran ya. Terus kemudian yang kedua tadi lokasi, kemudian dari segi endoskopi sebenarnya tidak selalu tampak kalau tidak jeli ya. Gini. Kemudian tadi faktor risiko sudah ya. Nah ini dia merupakan, si karsinoma nasofaring itu merupakan infeksi kronis yang kompleksnya, jadi multi karsinogenik proses. Dari adanya virus, kemudian kita kalau sekarang itu kan sering mengkonsumsi ya bahan karsinogenik ya, sate, ikan asin ya, makanan berpengawet, apalagi kalau perokok itu makin mempermudah terbentuknya tadi KNF ya. Ini biasanya di daerah pesisir nih, ikan asin ya, yang sudah makanan yang diawetkan itu biasanya rata-rata pasien itu banyak berasal dari sana ya, Pantura itu ya. Nah, terus ini gambaran klinisnya. Jadi ada 5 sign ya, 5 tanda ya, 5 tanda yang harus diketahui ya, harus diketahui dari mulai di sini next sign. Ini next sign itu sebenarnya yang paling bawah. Jadi yang harus diketahui pertama adalah ear sign ya. Ear sign itu tinnitus ya, rasa penuh di telinga, otalgia, bisa nyeri ya. Kemudian dari hidung itu epistaksis ringan, kadang hanya seperti pilek ya, lendir tapi dicampur dengan darah, hidung tersumbat ya. Eye sign itu diplopia, pandangan double. Jadi harus bisa membedakan tuh. Jadi pasien kadang yang ditangkap itu pandangannya kabur ya, sebenarnya bukan kabur tapi double. Jadi melihat benda itu jadi banyak, 1 jadi 2 jadi banyak. Itu akibat terkenanya nervus 3, 4, 6 ya melalui foramen lacerum. Kemudian kalau sudah metastasis ke leher, tadi ada benjolan di leher. Nah ini juga penting nih kalau melakukan pemeriksaan fisik pembesaran kelenjar getah bening leher itu harus jeli benjolannya itu di mana ya. Kalau si CA nasofaring itu khas ya di level berapa kira-kira, siapa yang tahu level berapa next sign-nya si metastasis kelenjar leher CA nasofaring? Ada yang tahu enggak? Jadi kalau di leher ya, yang kalau 1A, 1B itu kan di submental, submandibular ya. Terus yang di daerah yang di sternocleidomastoid itu kan dibagi 3, ada level 2, 3, dan 4. 2 itu berarti yang upper jugular vein, yang sepertiga atas, itu berarti dia disitulah tempat seringnya pembesaran kelenjar
getah bening leher pada karsinoma nasofaring ya. Kemudian kalau sudah meluas ke kranial ya, ada cranial sign, berarti yang terkena nervus 9, 10, 11, 12 ini melalui foramen jugulare ya. Ini gambarnya ya. Kemudian tadi, jadi untuk menegakkan diagnosis dari CA nasofaring ini harus dilihat dari segi anamnesis ya. Jadi memang karena rata-rata pasien itu datangnya dengan benjolan di leher, kalau memang sudah terlanjur seperti itu ya tidak apa, maksudnya memang harus ditegakkannya pada posisi sudah stadium lanjut. Tapi paling tidak kalau misalnya kalian bisa mengedukasi agar ada deteksi secara dini mengenai pentingnya tahu deteksi dini gejala awal dari itu. Tadi kan sudah disebutkan telinga, berarti yang harus diperhatikan adalah gejala dari telinga itu, kemudian hidung ya, hidungnya, terus kemudian baru ada ke mata, itu harus disesuaikan dari anamnesisnya seperti itu. Kemudian pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan fisik hampir sama seperti untuk mengetahui CA ini ya, CA sinonasal tadi. Cuman kalau CA nasofaring ini bisa dengan pemeriksaan apa? Ada satu pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk membantu apa? Siapa yang tahu? Dimas? Apa? Tadi kan ada rinoskopi anterior ya, terus kemudian rinoskopi posterior. Terus kalau ada massa nasofaring pakai pemeriksaan apa kira-kira? Sudah pernah apa? Yang palatal fenomen bukan Ya, gitu? palatal fenomen betul ya. Palatal fenomen ya. Palatal fenomen itu sebenarnya tidak cuma untuk tahu CA nasofaring, tapi kalau ada sesuatu yang menghambat pergerakan palatum ya, sehingga di situ tampak apa? Tampak apa? Bayangan di dinding posterior orofaringnya tampak apa? Tampak terang ya. Jadi kan palatumnya itu kan berhenti, dia tidak bisa gerak gitu. Kalau disinari dinding posteriornya tetap terang ya. Gitu ya. Terus selain pemeriksaan fisik tadi, endoskopi ya tadi sudah ya, bisa melihat langsung yang dicurigai tumor itu apa. Untuk diagnosis pasti memang harus dilakukan biopsi ya. Kemudian dari biopsi itu kalau si CA nasofaring itu ada 3 tipe menurut di WHO itu dibedakan 3 ya. Bisa CA sel squamosa yang tipe pertama, tipe 1 itu CA sel squamosa berkeratinisasi, kemudian yang tipe 2 itu non keratinisasi, tipe 3 yang andif ya, andif CA. Tuh, untuk stadiumnya ini ya, menurut UICC sama tadi ya. Jadi kalau T1 untuk lokasi tumor, ini tahunya dari mana? Dari CT scan ya. Setelah di CT scan itu dilihat dia di nasofaring atau sudah meluas ke orofaring ya, potongan aksial biasanya dilihat dari situ untuk menentukan T-nya, kemudian N-nya. N-nya itu limfonodi itu diukur ya, diukur dalam 3 dimensi, artinya panjang, lebar sama tingginya itu. Sama letaknya tuh di mana, masih sebatas di atas fossa clavicula kah atau sudah di sudah bilateral atau unilateral ya. Kemudian yang terakhir M metastasis. Nah, metastasis tahu atau enggaknya berarti harus dilakukan pemeriksaan penunjang lain seperti torak ya, ronsen torak, USG upper lower abdomen ya. Juga foto tulang biasanya ya untuk ini perluasan ke arah tulang. Nih, tata laksananya. Jadi kalau tadi CA sinonasal itu lebih ke pembedahan, kemudian dilanjut radio sama kemoterapi. Kalau si CA nasofaring ini yang mengingat lokasinya yang sulit di dalam ya, kemudian memang jarang dilakukan, yang memang tidak dianjurkan untuk tindakan operasi ya. Dilihat dari stadiumnya awal, dilihat dari stadium itu kalau awal berarti radioterapi, stadium 2, 3 ya kemoradiasi, ada juga yang ini kombinasi keduanya ya, radio kemoradioterapi. Follow up-nya ini lumayan lama ya, jadi hingga 10 tahun tapi secara berkala ya. Jadi kalau misalnya awal seminggu, 2 minggu nanti tiap ini tapi sampai dengan 10 tahun. Karena takut kalau sudah ternyata ada rekarensi ya. Karena kurang dari 5 tahun itu bisa dijumpai adanya rekarensi, makanya harus lama follow up-nya. Nah, ini yang terakhir ya. Sudah bosan belum kan? Ya, yang terakhir ini yang laring. Laring ini memang etiologinya belum diketahui pasti. Biasanya kan, ini kalau ngerokok ini pasti laringnya nanti ada CA-nya, ada tumornya. Sebenarnya belum tentu ya, dia cuma sebagai faktor risiko aja. Faktor risiko itu yang mempermudah terjadinya tumor ganas laring ya. Terus klasifikasinya ini berdasarkan lokasinya, ya bisa di supraglotis, glotis, subglotis, bahkan transglotis. Di sini kalau dilihat supraglotis itu dari mulai tepi atas epiglotis sampai bawah glotis ya, termasuk plika vokalis palsu sama ventricle laring. Kemudian ada tumor glotis, di situ dari plika vokalis yang asli. Subglotis berarti di bawah lebih dari 10 mm, tepi bebas plika vokalis ya. Kemudian transglotis itu berarti sudah nyebrang ya. Sudah mengenai plika vokalis dua-duanya, meluas ke subglotis lebih dari 10 mili ya. Ini gejalanya ya, yang perlu diperhatikan ini gejalanya. Karena menyangkut jalan nafas ya, kalau kita tidak cermat, misalnya nanti di IGD kalian menemui pasien sesak tapi enggak tahu ternyata itu sebenarnya CA laring ya, ARDS ya, acute respiratory distress syndrome ya, yang memang kalian harus bisa menilai itu dengan penilaian Jackson, itu dia masuk Jackson berapa, yang kalau tidak segera diatasi dengan tindakan tracheostomi itu sudah bisa menyebabkan sumbatan jalan nafas ya. Jadi harus tahu gejalanya ini. Kalau biasanya kan serak ya, pasien itu serak terus riwayat merokok. Itu kita harus
ada pikiran ke arah bisa aja ada sesuatu di laringnya ya, bisa ini. Tapi kalau di supraglotis atau subglotis itu malah justru serat itu gejala akhir ya. Ya, yang sering sesak ya, sesak itu atau stridor di supraglotis sama transglotis. Disfagi, pasiennya sudah mulai sulit nyelan, berarti si tumornya itu sudah mulai ke arah supraglotis. Odinofagi, kemudian berat badannya turun, ada benjolan di leher, itu juga ada perlu diperhatikan. Nah, diagnosisnya pertama dari segi anamnesis ya, dari segi anamnesis mungkin kalian nanti akan menjumpai serak, tapi seraknya itu sudah kronis ya, lama, sudah diobati bolak-balik tidak sembuh-sembuh, kemudian batuk ya, sudah mulai sesak. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik ya. Ini pemeriksaan fisik dasarnya itu dengan laryngoskopi indirect ya, menggunakan kaca laring. Sudah pernah tahu kan caranya? Ya, harus paling enggak kalau misalnya sudah ada alat laryngoskopi fleksibel gitu memang lebih mudah, tapi kalian memang harus perlu menguasai pemeriksaan fisik dasar laring ini ya. Kemudian untuk pastinya memang dengan biopsi massa laring ya. Penunjangnya masih tetap sama ya, untuk gold standar memang CT scan laring, ronsen torak untuk mengetahui metastasis. Nah, untuk stadiumnya ini memang masih tetap pakai UICC dan EGCC. Nah, di sini untuk stadiumnya ini menurut lokasi ya. Jadi kayak CA sinonasal tadi ini bisa di supraglotis, glotis sama subglotis itu nanti di stadi ditentukan T-nya berapa, N-nya berapa, M-nya berapa gitu ya. Dilihat dari CT scan tadi ya. Tuh, untuk tata laksananya. Kalau CA laring ini justru pakai pembedahan ya, seperti CA sinonasal ya. Kemudian dengan pembedahan namanya laringoktomi ya, bisa total maupun parsial. Jika ada metas ke kelenjar limfe leher dengan diseksi leher secara radikal. Ya biasanya kalau sudah di laringektomi total ya itu kan sudah hilang ya plika vokalisnya ya. Itu perlu adanya rehabilitasi pemulihan suara pasca laringektomi ya dengan memberikan atau memasang vibrator di daerah ini ya, atau esophageal speech namanya. Nah, sekarang kuis nih, kuis. Ada soal kasus ya. Pasien wanita 56 tahun datang ke poli THT, ada benjolan di leher sebelah kanan sejak 3 bulan. Benjolannya ini semakin lama makin besar. Selain itu ada keluhan hidung tersumbat, mimisan, telinganya gemerbek ya. Kemudian 1 bulan terakhir pasien mengalami gangguan dalam menggerakkan lidah serta sulit menelan ya. Akhir-akhir ini pasien juga mengeluh sulit membuka mata kanannya, tetapi matanya kelihatannya masih tajam. Nomor 1 nih, siapa yang bisa jawab? Sehubungan dengan lokasi awal tumbuhnya karsinoma nasofaring di fossa Rosenmuller, maka keluhan yang pertama kali timbul pada pasien tersebut adalah siapa yang bisa jawab? Mungkin telinga C, dokter, telinganya Ya, terasa. ya. Kalau itu sebenarnya jebakan ya kan, di situ disebutkan benjolan ya, dia keluhan awalnya memang benjolan di leher, tapi kan itu bukan terkait dengan lokasi tumornya ya, ini telinga gemerbek ya. Kemudian yang nomor 2 nih, timbulnya komplikasi pada pasien karsinoma nasofaring yang mengalami perluasan ke mata, maka proses terjadinya komplikasi tersebut disebabkan oleh apa? Apa tadi? Yang bisa jawab nak? Lebih kemana tadi? Siapa ya? Dia. Untuk mata itu ke nervus 3, 4, Ya. dan 6 dokter. Ya, betul. Berarti salah satunya akibat penekanan dari cabang nervus ketiga ya, betul yang C. Terus yang terakhir ini, benjolan di daerah leher merupakan predileksi penyebaran karsinoma nasofaring ke daerah leher area mana? Jadi sudah sempat saya singgung tuh. Siapa yang bisa jawab? Ke daerah mana? Yang bisa jawab siapa? Ayo. Apakah submandibula? Bukan, ya kan? Submental? Bukan. Terus mana lagi? Yang betul yang mana? Yang mana tadi? Yang D ya. Kelenjar limfe sepertiga jugular superior ya, atau level 2. Sudah? Terima kasih sudah mengikuti tutorial klinis pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi kalian nanti kalau misalnya dapat pasien seperti tadi ya, karsinoma nasofaring atau massa sinonasal atau CA laring, itu bisa mendeteksi meskipun tanpa ya. Jadi tanpa menggunakan seperti endoskopi, kalian sudah bisa melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik yang lengkap, kemudian mengusulkan pemeriksaan penunjang untuk kebutuhan penegakan diagnosis, itu sudah bagus ya, sesuai standar kompetensi kalian di SKDI ya, seperti itu. Ada pertanyaan enggak kira-kira? Ada pertanyaan? Apakah sudah jelas yang disampaikan? Sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup, terima kasih atas kehadirannya melalui daring ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Sama.